Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, berdasarkan tadi jadwal yang sudah saya berikan, insya Allah pada hari ini Ahad, saya sudah nggak tahu nih tanggal berapa. Tanggal berapa? Tanggal 3 ya kalau nggak salah ya. Insya Allah kita akan ngadain question and answer tentang apa yang sudah kita bahas kemarin. Jadi semacam mungkin ya sesi diskusinya ya tentang apa yang sudah kita bahas kemarin. Kalau saja mungkin masih ada hal-hal yang kiranya nggak atau belum dimengerti atau skip dimengerti, atau mungkin pengertiannya kurang tepat seperti yang saya inginkan, maka ini adalah salah satu sesi yang kita coba untuk buat untuk Q&A. Pertanyaannya sudah saya kumpulin ketika kemarin di story, jadi sekarang kita coba untuk jawab ya untuk pertanyaannya. Ini banyak banget pertanyaannya, ada ratusan. Sebentar saya scroll dulu dari yang paling awal supaya adil, dan kalau misalnya nggak bisa untuk semuanya saya mohon maaf. Ini ada, dan banyak sekali yang kayak gini. Banyak banget, Ustadz, kayaknya nggak cukup di kolom ini, izin DM. Tapi teman-teman sekalian, ini juga termasuk menjawab pertanyaan. Saya tuh tidak membalas di DM. Kenapa? Karena ngetik itu perlu waktu yang lama. Sedangkan aktivitas-aktivitas saya lumayan banyak. Menjadi seorang ayah bagi anak-anak yang 4, atau dan juga menjadi seorang suami bagi seorang istri. Juga ada aktivitas-aktivitas yang lain, ada 4 buku deadline, belum lagi beberapa buku yang saya harus ngedit jadi editornya. Jadi saya belum bisa untuk balas via DM. Jadi kalau misalnya ada yang via DM lalu kemudian ngasih saya beberapa hal, pertanyaan ataupun apapun, mohon maaf banget kalau sering nggak kebaca. Kalaupun kebaca pun kadang-kadang saya sangat sulit untuk bisa balas. Jadi bukan apapun, tapi karena saya pikir saya harus memprioritaskan satu waktu untuk banyak orang. Seperti sekarang, kalau saja ada orang yang nanya pertanyaannya sama, ini mereka bisa join jawaban gitu ya. Jadi itu adalah tentang yang tadi. Oke, kalau gitu kita coba lihat lagi yang lain. Coba sebentar. Apa pertanyaan yang sering muncul saat khidbah? Yang jelas ya, khidbah ta'aruf itu pertanyaan yang paling sering muncul adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apakah seorang, kalau misalnya dia bertanya pada laki-laki, berarti apakah laki-laki itu mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang laki-laki? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manis tato amin kumul ba'at. Wahai orang-orang pemuda, siapa di antara kalian yang sudah siap untuk ba'ats, yaitu adalah konsekuensi setelah pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Maka apa konsekuensi setelah pernikahan? Biasanya kalau yang ditanyakan oleh orang tua, atau yang ditanyakan oleh ya orang tua dulu misalnya, ya pasti pekerjaannya apa Dek misalnya, atau selama ini aktivitasnya apa Dek, orang tuanya seperti apa. Nah itu yang akan ditanyain, ya pokoknya berkaitan dengan masalah fisik lah. Kalau orang tuanya lebih advance lagi, dia akan tanya tentang agama kita. Tapi dia nggak akan tanya agama tuh, jelaskan kepada saya definisi akidah. Itu nggak akan begitu. Tapi dia akan tanya sesuatu yang mungkin berkaitan dengan agama, atau dia pengen tahu tentang itu. Contoh misalnya, kebanyakan yang saya tahu diminta untuk jadi imam sholat. Sehingga di situ diketahui sebagaimana perhatiannya terhadap Islam. Lalu ditanya tentang pandangannya tentang misalnya contoh, gimana cara kamu melihat acara-acara ini, gimana cara kamu melihat ustadz-ustadz ini dan segala macamnya. Itu juga memberikan sebuah pengertian bagi orang tuanya. Kalau perempuannya ya yang paling sering ditanyain ya adalah apakah laki-laki ini bisa mengayomi dia. Karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu mungkin lebih banyak melihat pada fisik, kualitas-kualitas fisik pada di awalnya. Kalau perempuan itu lebih kepada kualitas-kualitas non fisik di awalnya, yaitu kesabaran dia, lalu kemudian perhatian dia, pengayuman dia, kasar atau tidak. Nah, itu yang mungkin lebih banyak ditanyakan. Juga seperti fisik, penyakit-penyakit bawaan kalau ada, atau misalnya bagaimana kondisi keluarganya nanti setelah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan setelah pernikahan. Misalnya contoh, setelah nikah itu mau tinggal di mana, apakah sama orang tua atau tidak, lalu apakah dia itu nanti berencana akan pergi ke luar kota, nanti kalau seandainya suaminya keluar kota bagaimana dengan istrinya, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Oke, kita jawab lagi yang lain.
Banyak juga yang kayak gini belum mau bertanya, cuma mau berterima kasih udah share ilmunya. Ya, makasih banget. Jazakumullah khair yang sudah memberikan apresiasi seperti ini, dan mudah-mudahan kita bisa untuk ngelanjut lagi ya. Lalu kita lihat lagi apa lagi. Gimana menanyakan kepastian ke laki-laki karena tidak mau lama-lama komunikasi yang tidak jelas? Kita sampaikan saja bahwa Mas sebenarnya di dalam Islam itu jadi gini, Mas mohon maaf. Jadi saya itu lagi berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang baik. Karena ini yang nanya muslimah. Saya ingin berusaha jadi muslimah yang baik. Dan karena itulah saya pengen bahwa setiap hidup saya itu tidak ada satupun yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan saya pengen banget agar dari awal saya sudah menjalani satu proses ini dengan benar. Jadi kita harus jelasin hubungan kita ini apa. Kalau seandainya hubungan kita ini cuma komunikasi yang nggak jelas, WhatsApp-WhatsAppan yang nggak jelas, telepon-teleponan yang nggak jelas, lebih baik yang kayak gini-gini disudahi. Tapi kalau memang Masnya mau jelas, Mas boleh untuk mengambil peran atau mengambil langkah lebih lanjut. Apa itu? Ya khitbah ta'aruf yang seperti yang sudah kita bahas. Biar ada kepastian dalam hubungannya. Jadi omonginnya secara langsung. Karena kalau tidak ya kita termasuk untuk melangsungkan ya atau melanggengkan kemaksiatan, karena itu hubungannya nggak ada kepentingannya. Kalau misalnya dia dikatakan khitbah dan ta'aruf, berarti dia harus tidak boleh khalwat, tidak boleh omongin hal-hal yang nggak perlu, dan sebelum itu dia harus sudah mengantongi izin orang tuanya untuk kapan nikahnya, sehingga pendekatannya itu jelas. Jadi gitu ya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Sekarang kan lagi sekolah online, jadi banyak teman-teman cowok yang chat Ustadz, jadi takut terlibat ikhtilat. Ya, makanya dibatasin aja. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu seperti apa seharusnya seorang muslim atau muslimah, maka ya kita tidak perlu engage, kita tidak perlu untuk terlibat dalam chat-chat yang nggak penting, atau chat-chat yang tidak ada urusannya dengan akademis. Jadi itu sudah bagus banget, nggak ada masalah insya Allah ya. Apalagi, sebentar. Ada yang nanya, ada banyak banget tapi percuma nggak bakal dijawab kan. Wah kasihan banget, harusnya antum tulis pertanyaan aja. Ustadz, bagaimana kita menahan hati dari seseorang? Saya sudah pernah bahas tentang masalah trigger. Jadi manusia itu hanya bisa ke-trigger kalau seandainya ada triggernya. Kalau nggak ada triggernya, dia nggak akan ke-trigger. Contoh misalnya kayak gini ya. Namanya perasaan itu, dia harus punya trigger. Contoh misalnya, kalau pas kita lagi senang sama seseorang, itu kita ngelihat sendalnya, ngelihat tulisannya, ngelihat bukunya itu deg-degan, apalagi ngelihat dianya. Nah itu namanya trigger. Kalau kita hilangkan semua trigger-trigger itu, insya Allah akan menjadi ya lebih baik. Perasaan kita nggak muncul. Trigger kedua selain daripada fisik adalah memori, ingatan. Maka memori ini bisa dengan cara apa? Bisa dengan cara ditumpuk. Makanya kalau misalnya komputer itu kan ada memori, itu sebenarnya kalau kita hilangin juga nggak hilang. Jadi ditumpuk dengan sesuatu yang lain. Bagaimana cara numpuknya? Bikin habits yang baru. Baca buku How to Master Your Habits. Nah, di sini ada bukunya, tapi saya malas nariknya. How to Master Your Habits. Jadi, cari aktivitas yang lain, ulang-ulangi terus bersama dengan jamaah supaya kita punya aktivitas yang lain yang kita lakukan bisa menghilangkan apapun yang kita pikirkan yang nggak produktif. Kalau saya, waktu dulu ini pengalaman saya adalah dakwah, mempelajari Islam. Keasikannya sama, asiknya sama kayak orang pacaran, bedanya yang satunya faidah, yang satunya nggak faidah, bahkan maksiat. Berarti cari aktivitas yang lain yang untuk numpuk itu, supaya kita nggak punya perasaan-perasaan yang aneh-aneh. Dan kalau ada, ya udah, tampilkan saja, jangan dituruti. Gitu. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Nggak ada, cuma mau bilang ini masterpiece. Makasih Mbak Putri dari Jepang. Gimana ya caranya agar ayah saya mau nonton videonya Ustadz? Nggak semua ayah itu suka dengan saya. Artinya ada ayah-ayah yang nggak suka dengan saya. Ada ayah-ayah yang kemudian kalau saya pikirkan mungkin dia akan mikir, kalau kamu mau nyari seseorang, kamu jangan nyari kayak Felix Xiao ya. Kenapa? Radikal itu kan. Ada. Ya, saya pun nggak bisa maksa ayah saya untuk nonton video saya, atau orang tua saya untuk nonton video saya. Yang bisa kita lakukan ya cuma bilang aja, Abi ini ada sebuah pandangan menarik nih tentang khitbah ta'aruf untuk anak perempuannya. Nah coba deh kalau sana Abi berkenan, Abi nonton, bisa. Tapi kita nggak bisa maksa. Ada di antara followers yang kemarin nonton bareng-bareng bapaknya. Nah itu luar biasa. Jadi nonton bareng bapaknya. Di situ kemudian mereka nonton bareng, dan di situ mereka bisa dapat satu pandangan bareng yang untuk didiskusikan. Nah itu juga bagus. Jadi kita nggak bisa maksa, tapi kita bisa coba.
Apalagi sebentar ya. Kita lihat lagi. Ini juga lumayan banyak kemarin. Apa boleh jika menikah dengan orang yang berbeda manhajnya? Pertama-tama ini pembahasan yang sangat panjang tentang namanya manhaj. Tapi yang perlu saya sampaikan, manhaj itu adalah sebuah jalan. Jadi di dalam Islam, kalau kita misalnya ditanya, Felix, apa sih manhajmu? Ya, saya pasti akan menjawab, manhaj saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Yaitu adalah, apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini pembahasannya sangat panjang, tapi kalau saya bisa singkat teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia punya dua kriteria. Yang pertama Ahlus Sunnah, yang kedua wal Jamaah. Dari mana? Dari hadis yang sangat panjang tentang Rasulullah bercerita, kalau teman-teman pernah dengar, tentang 72 golongan. 72 golongan yang menjadi golongannya orang-orang Yahudi, dan 73 golongan yang menjadi golongannya orang-orang Muslim, gitu kan ya. Nah, jadi 73 golongan orang-orang Muslim ini satu yang selamat. Siapa yang selamat ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang dimaksud dengan manhaj yang selamat, gitu kan ya. Nah, kalau kita bahas tentang dua kriteria ini, pertama Ahlus Sunnah, yang kedua Al Jamaah, secara singkat banget lagi saya bisa sampaikan, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka ikuti, dan mereka senantiasa berada dalam Al-Jamaah. Nah, Al-Jamaah ini yang sangat banyak sekali pembahasannya. Salah satu yang sangat terkenal yang dikatakan dengan Al-Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang terdahulu, mulai dari para sahabat, lalu kemudian para tabi'in, lalu kemudian para tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat punya followers namanya tabi'in, tabi'in punya followers namanya tabi'ut tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'in ini adalah followers sahabat. Jadi ada 3 generasi yang terbaik. Sahabat, lalu kemudian tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, ini generasi terbaik di dalam Islam, 3 generasi. Lalu kemudian berlangsung lagi generasi-generasi berikutnya. Ada generasi ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang setelah tabi'ut tabi'in, lalu ada ulama-ulama setelahnya lagi, lalu ada ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terakhir-akhir. Nah, ini yang disebut dengan jalan al-jamaah. Ada lagi yang menyebutkan bahwa al-jamaah itu adalah kesatuan kaum muslimin bila dipimpin oleh seorang pemimpin. Itu juga yang disebut dengan al-jamaah. Tapi secara singkat saya bisa sampaikan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan manhaj orang muslim adalah manhaj yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi salaf. Dan saya dengan bangga mengatakan bahwa kita adalah manhaj salaf. Tapi sayangnya ada orang-orang yang sekarang ini menganggap bahwa manhaj salaf hanya sekadar praktek-praktek tertentu. Mohon maaf, misalnya contoh, cingkrang. Kalau nggak cingkrang bukan manhaj salaf. Itu namanya mempersempit makna manhaj salaf, gitu kan ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mempersempit banget. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau seandainya dia nggak berjenggot, dia tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga mempersempit. Atau mempersempit hanya dalam pemahaman-pemahaman tertentu tentang ikhtilaf tertentu. Contoh misalnya, saya sering bahas, Anda mungkin tidak setuju dengan saya, tapi nggak ada masalah. Saya juga nggak mengharapkan semua orang setuju dengan saya. Tapi pada faktanya, ulama-ulama berbeda pendapat dengan musik. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Maka ketika kita melihat perbedaan pendapat ini, kita harus tahu bahwa di dalam Islam memang ada hal-hal yang boleh berbeda, ada yang boleh tidak. Ada hal-hal yang boleh berbeda, ada hal-hal yang nggak boleh berbeda. Yang nggak boleh berbeda, Allah itu satu, nggak boleh beda. Tapi pandangan-pandangan kayak musik, ini ada yang berbeda. Ada yang mengharamkan total, ada yang memperbolehkan bersyarat dan syaratnya sangat ketat sekali. Nah, ini adalah kemudian perbedaan pandangan yang memang ada di dalam khazanah ilmu para ulama. Sehingga ketika kita berbeda pendapat, bukan berarti kita nggak jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana contoh misalnya perbedaan pandangan tentang jumlah rakaat di dalam tarawih, gitu kan ya. Itu juga tidak menjadikan seseorang lantas jadi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang punya dalil berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, bukan berarti kalau Anda berbeda dengan seseorang lantas orang itu adalah kafir atau orang itu adalah bukan manhaj Ahlus Sunnah. Ini yang kadang-kadang kita sayangkan. Tapi kalau misalnya mau menikah dengan beda manhaj, boleh atau tidak? Ya boleh lah. Artinya beda manhaj dalam arti yang tadi saya jelaskan ya, bukan beda satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, satunya Syiah, bukan. Bagi saya kalau misalnya dia sudah kasusnya kayak Syiah, dan Syiah itu juga ada banyak teman-teman sekalian. Dan yang mayoritas adalah kalau sudah dia
menghina Abu Bakar, dia menghina Umar, dia kemudian menghina Aisyah, ya bagaimana kita bisa nikah dengan orang yang kayak gitu kan ya, nggak mungkin lah gitu kan ya, seorang Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa nikah dengan orang-orang yang nggak nyaman dengan Abu Bakar, padahal Abu Bakar kita jadiin contoh khalifah number one misalnya, atau Umar kita jadiin contoh khalifah yang sangat sukses sekali dalam bidang administratif misalnya, lalu kita sangat menjunjung tinggi Bunda Aisyah misalnya, lalu bagaimana kita bisa ketemu, bisa sependapat dengan orang-orang yang melaknat beliau-beliau itu kita tidak pernah lakukan. Maka kalau disebut beda manhaj, yang itu kita tidak sarankan. Tapi kalau misalnya dikatakan beda manhaj itu adalah sebenarnya sama, tapi mereka yang beda-bedain, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau antum mau. Cuman kadang-kadang ya kalau misalnya mereka yang sudah menganggap bahwa dirinya cuma yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang nggak mau sama yang lain. Bukan kita yang nggak mau sama mereka yang nggak mau sama yang lain. Jadi kira-kira gitu ya. Itu adalah yang perlu kita sampaikan. Tapi sebenarnya semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saran saya secara pribadi, coba deh nonton video-videonya Ustadz Umar Mita, supaya teman-teman bisa lebih paham, bisa lebih expert dalam hal ini, mengenal apa itu perbedaan, apa itu yang dinamakan dengan manhaj, apa itu yang dinamakan dengan orang-orang Muslim dan segala macam, biar kita itu tidak karena ngaji malah berpisah satu sama lain. Karena ngaji kita jadi malah galak satu sama lain. Karena ngaji kita malah ngegas satu sama lain. Awalnya sebelum ngaji malah motoran bareng. Awalnya sebelum ngaji malah jalan-jalan nongkrong bareng. Ketika sudah ngaji, kita nggak mau lagi nongkrong bareng. Kita nggak mau lagi motoran bareng sama teman-teman kita. Kita nggak mau lagi ngumpul sama teman-teman kita. Alasannya apa? Dia beda manhaj dengan saya. Itu kadang-kadang saya sedih. Bukan sakit sih, sedih betul. Tapi ya sudahlah, kalau memang mereka milihnya begitu, mereka nggak mau sama orang lain, bukan kita yang nggak mau sama mereka. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi teman-teman sekalian. Apalagi yang bisa kita lihat sebentar. Bagaimana akhlak perempuan sebagai seorang muslimah? Beberapa di antaranya nanti saya bahas besok atau lusa insya Allah dalam bab tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, tentang wanita berkarir surga. Nanti dinantikan aja ya. Sebentar. Cara nurut sama suami bagaimana? Usia pernikahan kami hampir 8 tahun. Sebenarnya kita tidak pernah untuk menjadikan suami menjadi yang nomor satu. Yang dijadikan oleh kita sebagai nomor satu, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah Allah. Maka kalau Mbak sudah mencintai Allah, Mbak sudah menjadikan Allah di atas segala-galanya, yang sudah saya jelaskan, al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, kita mencintai Allah lebih daripada segala makhluknya, maka secara otomatis apapun yang Allah minta, kita akan benar-benar mau lakukan, andai pun itu akan memakan nyawa kita. Kalau nyawa aja kita serahkan, apalagi cuma sekedar memuliakan suami. Kalau seandainya nyawa aja kita serahkan, apalagi sekedar menjaga istri. Nah, artinya kuncinya adalah bahwa Anda itu harus kemudian untuk mencintai Allah dulu lebih daripada segala-galanya. Ini adalah kunci untuk bisa aktivitas apapun, termasuk untuk memuliakan suami. Gitu ya. Sebentar. Ada yang diminta, ada yang mananya nggak? Ada. Tapi jawabnya gini, ada banyak banget Ustadz ya, tapi saya nggak tahu pertanyaannya apa gitu kan. Oke, kalau gitu kita cari yang lain. Saat sekali-sekali ngaji jomblonya collab sama Hawarin lagi, iya nanti insya Allah. Soalnya beberapa waktu yang lalu dia lagi sakit gitu kan ya, jadi kita nggak bisa. Tapi sekarang dia udah sembuh kok. Nanti kapan-kapan ya, insya Allah. Apalagi bisa dilanjut buat wadah para jomblo dengan target maksimal 3 bulan jadi nikah. Ya insya Allah sudah diobrolkan sebelum saya buat ngaji jomblo itu sudah diobrolkan sama Sifrun, sama Sebi istrinya, lalu sama Hawaryun, sama Dena, lalu sama ya inilah apa namanya geng-gengnya Sister of Yours, Dena, lalu kemudian Sebi, Benefico, Bella Mahfur, Ratih, Paradini dan segala macam. Kita coba akan buat akademi, bukan akademi ya, tapi semacam kayak mungkin ya semacam lembaga, bukan lembaga juga ya semacam kayak pelatihan lah ya untuk sharing bagaimana yang kita perlukan untuk nanti menikah. Nanti doain saja mudah-mudahan kita bisa launch sesegera mungkin. Oke, sebentar. Kita lihat lagi. Belum bisa ikutin di Mahat ada kajian pada juga. Nggak apa-apa, santai, di YouTube masih banyak. Takut ikhtilat online, soalnya dari kecil sekolahku negeri, terus yang sangat berbaur antar cowok dan cewek. Iya, nggak apa-apa, bagus. Takut itu adalah awal daripada kita untuk coba berubah untuk menjadi yang lebih baik. Ustadz, kalau jomblo tuh enak, iya.
Cuma jangan kelamaan. Ingat ya, menikah itu adalah ibadah. Maka kalau itu adalah ibadah, ya kita harus mempersiapkan ibadah kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Bentar. Gimana kalau ada laki-laki baik agama yang menghitbah saya dengan jalan yang syar'i, tapi kita nggak ada rasa suka sama sekali sama dia? Sudah saya sampaikan, yang kita cari itu bukan rasa suka dulu, tapi yang kita cari itu adalah kalau kita menikah karena Allah, kalau gambaran menikah kita sudah pahami dan kita sudah ketahui, maka yang kita akan tetapkan adalah list yang kita perlukan untuk dakwah ke depan, atau list yang kita perlukan untuk kehidupan kita ke depan. Kalau list itu ada, dipenuhi pada seseorang, walaupun mungkin kita nggak ada perasaan itu hasil daripada interaksi. Kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kuliner. Jadi jangan sering banyak nonton film yang mengatakan love at first sight. Ada nggak? Ada. Saya ngelihat istri saya tuh ya seneng ketika pertama kali seneng, tapi bukan cinta. Karena teman-teman nggak akan pernah, mohon maaf, teman-teman nggak akan pernah memahami cinta yang sejati sebelum teman-teman nikah. Serius. Cinta sejati itu ada setelah nikah. Itulah yang Allah katakan, yang saya sampaikan juga dalam kajian-kajian sebelumnya, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Adalah Allah yang menurunkan rasa sakinah itu di dalam hati kaum mukmin. Itu baru cinta sejati. Jadi cinta sejati itu Allah yang turunin. Allah yang kasih. Karena Allah yang kasih perasaan ini, maka Allah yang kemudian akan memunculkan rasa cinta-cinta itu pada orang-orang yang dicintai olehnya, yang nanti akan mencintai kita. Jadi kalau misalnya ada seorang ikhwan misalnya, kita nggak ada perasaan sama dia, ya memang harus begitu seharusnya. Harus begitu seharusnya. Karena kalau Anda sudah ada perasaan, ngebet dan harus sama dia, itu yang malah masalah. Gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Cinta itu akan datang. Allah akan karuniakan. Nanti setelah kita menikah, insya Allah. Tentang tujuan yang masih ragu dialami para wanita tentang masa depan. Kalau teman-teman sudah benar-benar tahu tentang masa depan yang diinginkan, insya Allah Allah akan bantu untuk mewujudkan itu. Dan jangan bingung, jangan ragu. Kemana ada yang nanya, Ustaz, gimana kalau saya trauma trauma dengan laki-laki, karena yang dia lihat itu sangat mengerikan. Itu yang kejadian pada Ummu Alilah. Ummu Alilah tuh trauma dengan kondisi kampungnya, seperti apa laki-laki yang dia lihat di situ. Maka dia coba untuk keluar untuk mencari referensi laki-laki yang lain, dan untunglah dapatlah laki-laki yang ganteng seperti saya. itu Ummu Alilah. Tapi teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah takut dengan sesuatu itu adalah karena Anda belum punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Karena ketakutan itu karena ketidaktahuan itu akan mengakibatkan ketakutan, sementara ilmu akan menyirnakan ketakutan dan menjadikannya menjadi aman. Maka kalau kita punya ilmu, kita nggak akan takut. Maka Allah kritik orang-orang kafir karena mereka takut mati, karena mereka nggak punya ilmunya. Karena mereka mengira mati itu adalah pemisah antara mereka dan yang mereka sukai, pemisah antara mereka dan anak-anak mereka, pemisah antara mereka dan istri mereka, pemisah antara mereka dan dunia yang mereka nikmati. Tapi kalau seandainya bagi orang muslim, mati itu justru adalah jembatan penyambung antara dia dan yang dia cintai. Apa itu? Allah dan Rasulnya, kenikmatan-kenikmatan yang sudah dijanjikan olehnya, dan kehidupan abadi yang kelak nanti akan lebih baik daripada di dunia. Maka berapa kali misalnya di dalam Al-Quran Allah katakan, kalian kira orang-orang yang mati itu mati? Kalian kira orang syuhada itu mati? Enggak. Mereka hidup di sisi Allah. Yurzakun, Allah memberikan mereka rizki setiap pagi dan setiap sorenya. Artinya, itu adalah pengetahuan. Maka kalau kita takut nikah, itu karena kita nggak tahu aja. Kalau kita tahu, lebih takut lagi. Enggak. Kalau kita tahu, insya Allah kita bisa menjalani, karena ini adalah bagian daripada ibadah. Nggak mungkin Allah kasih kita untuk ibadah, tapi kita nggak mampu gitu loh. Atau kita nggak bisa, nggak mungkin. Oke, kalau gitu kita lihat lagi ya. Yang lain lagi. Tanggapannya tentang jodoh tapi nggak direstui oleh orang tua. Saya sudah bahas ada tiga video tentang bagaimana kalau kita punya orang tua nggak ideal, atau bagaimana cara meyakinkan pada orang tua. Coba tonton lagi kalau sudah dilaksanakan dan kita diskusi, insya Allah bisa. Kalau sudah nggak bisa, sesuai dengan tangguh yang sudah ditetapkan, oke, sebulan ya untuk ngeyakinin orang tuamu. Kalau misalnya sebulan ini nggak jadi, ya berarti kamu bisa jadi bukan untuk aku. Karena kalau aku terus memperpanjang dan ini deadlock terus, ya aku mau nikah. Sedangkan kamu menghambat, dalam arti bukan hanya menghambat, tapi membuat potensi jadi maksiat. Nah, ini harus kemudian disampaikan. Nanti coba ditonton lagi. Untuk menghindari pacaran bagi siswa boleh tidak menikah? Untuk menghindari pacaran bagi siswa boleh tidak menikah namun tidak boleh nggak menikah namun nggak memberikan nafkah. Nafkah itu adalah satu kewajiban bagi laki-laki. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran yang kemarin saya bahas, surat An-Nisa ayat 34, itu dikatakan salah satu kewajiban laki-laki adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena mereka telah berinfak atau memberikan nafkah dari uang-uang mereka, atau dari harta-harta mereka, atau dari jerih payah mereka. Berarti nafkah itu wajib. Kalau seandainya memang
mau menikah tapi nggak bisa memberikan nafkah, ya jangan nikah dulu, berarti Anda belum siap. Dan bagi perempuan ya jangan diterima, karena itu bukan nikah, itu namanya modus pacaran syariah seperti yang saya bilang. Masa mau kenikmatan tapi nggak mau tanggung jawab, mau hak tapi nggak mau tanggung jawab, kan itu kan adalah sesuatu yang nggak fair, dan itu tanda-tanda yang tidak baik kalau saya lihat. Nggak ada, cuma mau bilang ini masterpiece, thanks buat apresiasinya. Kalau makin kesini si Ahwat ragu dengan kita, apa itu pertanda bukan jodoh kita? Ya kalau misalnya dia sudah ragu sebelumnya gitu kan ya, kita bisa coba untuk menjawab keraguannya itu karena apa. Contoh misalnya istri saya juga pernah ragu dengan saya. Dia bilang, Lik, gimana nanti kalau kita nikah? Apakah nanti orang tuamu bisa nerima aku? Apakah orang tuamu bisa nyaman dengan aku? Nanti gimana kalau kejadian sesuatu yang aku takut ini kejadian? Dia kasih tahu ketakutan dia kasih tahu kekhawatiran dia. Lalu saya meyakinkan dia. Saya bilang sama dia, saya menaruh Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dan saya masih ingat banget perkataan saya yang nanti akan diuji perkataan saya itu. Saya bilang sama dia, kalaupun ada sesuatu terjadi, maka saya akan mengutamakan pernikahan ini. Walaupun saya harus pisah dengan bapak dan ibu saya. Karena saya tahu dalam hal ini saya benar. Dan memang diuji. Ketika diuji, ya saya milih untuk pernikahan ini. Tapi Allah akhirnya memperbaiki semuanya, alhamdulillah. Jadi ya kita boleh untuk meyakinkan dia. Tapi kalau dia masih ragu juga, alias dia merasa nggak cocok sama kita dari satu segi atau dalam segi yang lain, dia merasa bahwa kita tidak bisa memenuhi listnya dia tentang gambaran pernikahan yang dia harapkan, ya mau apa lagi? Kita nggak bisa memaksa, gitu kan ya. Selera nggak bisa dipaksa, dan masih banyak cewek yang lain. Naik pohon kelapa, terus loncat dari sana. Enggak, cari banyak cewek yang lain dari sana. Sebenarnya pertanyaan saya di kolom komentar di channel Yuk Ngaji belum dijawab. Waduh, kalau channel Yuk Ngaji saya nggak ngopeni di situ, sorry. Sudah berikhtiar mengajukan tapi selalu gagal. Sampai niat mau mondok aja, baiknya gimana? Kalau seandainya teman-teman sudah melakukan apa yang saya sampaikan, insya Allah setiap Allah itu sudah ngatur manusia itu pasti akan ada aktivitas-aktivitas yang saling bersilangan antara dia dengan seorang pasangannya atau dia dengan seorang lawan jenisnya. Kalaupun nggak ada, teman-teman saya tuh banyak yang kerjaannya di rumah, kalau ngaji ya ngaji, dan jelas dia nggak punya aktivitas yang ketemu dengan cowok-cowok. Tapi yang jodohin siapa? Yang jodohin akhirnya adalah ya musyrif atau musyrifahnya, gurunya, ustadz atau ustazahnya, murabbi atau murabbiyahnya. Jadi ya dahulukan dulu persiapan ketaatan pada Allah, insya Allah Allah akan mengatur sisanya. Apa ini? Lulus kuliah, menunggu saya SMP lulus kuliah, itu ngetek kan saya sudah bilang nggak ada kayak gitu. Khitbah pas SMP lalu nunggu pas lulus kuliah baru kemudian nikah, itu namanya laki-laki pengecut. Sorry saya harus bilang, itu laki-laki pengecut. Kenapa? Karena dia maunya ngetek dan dia nggak mau, ya sebenarnya dia nggak siap gitu loh, maksudnya dia cuma mau untuk mengamankan Anda, mendapatkan perhatian daripada Anda, tapi dia nggak mau menikahi. Coba bayangin apa yang terjadi dari SMP sampai pernikahan itu banyak sekali, dan dia bisa jadi ngambil rezeki orang lain gitu kan ya. Artinya bisa jadi ya mbaknya itu rezeki orang lain yang sudah lebih siap daripada dia. Tapi kalau misalnya sampai kuliah ditunda, ya nggak boleh. Kalau yang ngasih syaratnya adalah orang tua perempuan, kamu boleh nikahi anak saya. Sekarang anak saya masih SMP, nanti kalau dia sudah selesai kuliah kamu baru nikahi. Lebih baik nggak usah, cari yang lain. Nah kenapa? Ini adalah sesuatu yang sangat nggak sehat. Ini ngetek namanya, dan tidak ada ngetek di dalam Islam. Sorry banget nggak ada. Jadi saya nggak rekomendasi banget, karena itu pasti banyak kemaksiatan yang terjadi di situ. Cara kita tahu kita sudah siap atau belum buat ngelangkah, step berikutnya. Nah ini harus nonton episode pertama sampai episode ke-16. Mohon maaf, ini pertanyaannya random banget. Karena harusnya sudah bisa kejawab pas kita sudah nonton 1-16. Tidak ada, kalau kita putuskan lalu bersiap-siap lalu kita balik lagi kalau sudah siap. Nggak ngerti saya pertanyaannya, kita cari pertanyaan yang lain. Gimana cara mengatur perasaan pada orang yang kita kagumi? Simak tadi jawaban saya tentang trigger, kurangi triggernya. Jangan selalu kemudian ketika antum buka Instagram, antum lalu stalking, lalu kemudian kepo, lalu kemudian ngeliatin terus. Itu akan membuat kita ya nanti akan tambah muncul perasaannya karena kita nge-trigger terus. Next question teman-teman sekalian.
Gimana caranya agar kita sesegera mungkin bertemu dengan jodoh kita? Saya tidak bisa mengatakan apapun selain persiapanlah yang akan nanti menentukan. Karena seperti satu pepatah mengatakan, guru akan muncul ketika murid sudah siap. Maka pasangan akan muncul kalau kita sudah siap, insya Allah. Kalau justru pasangan muncul pada saat kita belum siap, itu nanti jadi musibah malah. Jadi pantaskan diri dulu aja. Saya nggak bisa ngomong yang lain karena kita nggak bisa untuk ya namanya jodoh itu rizki. Rizki itu ya kita nggak bisa mendahulukan dan nggak bisa dimundurkan. Seperti ajal juga nggak bisa didahulukan dan nggak bisa dimundurkan. Ada pertanyaan yang sangat ada pertanyaan yang sangat aneh. Boleh minta bantu pinjaman 2 juta Ustaz? Saya harus bilang apa ya? Teman-teman sekalian, ini bukan lembaga simpan pinjam dan ada banyak hal lain yang bisa saya lakukan. Dan kalaupun seandainya saya punya, saya nggak akan memberikan pada orang-orang yang saya nggak kenal dan saya nggak tahu seperti apa, teman-teman sekalian. Dan kalaupun ini adalah bentuknya sedekah, berarti ada banyak orang-orang yang lebih memerlukan daripada orang-orang yang minta di sini. Dan kita sudah ngelis dan kita sudah punya prioritasnya. Jadi tolong teman-teman sekalian, gitu kan ya. Jangan jadi gini. Saya perlu menyampaikan gini. Ini bukan syariat. Saya cuma mau menyampaikan soalan etika saja. Sebagai orang Chinese, saya diajarin sama orang tua saya, jangan pernah minta sesuatu yang kamu nggak yakin kalau itu dikabulkan. Paham ya? Karena itu hanya menurunkan harga diri kita. Jadi kalau kita punya harga diri, jangan diturunkan. Integritas kita jangan diturunkan. Kalau kita nggak yakin bakal diterima, jangan minta. Itu adalah pepatah dari bapak saya. Jadi kalau nggak yakin, jangan minta. Kalau misalnya nggak yakin saya bakal minjemin, jangan minta. Gitu ya. Nanti kita bahas kalau secara syar'inya kapan-kapan. Tapi kita punya beberapa hal yang lain harus diurusin. Afwan Ustaz, ada statement jodoh nggak akan datang-datang kalau kita diam-diam aja. Menurut pendapat Ustaz seperti apa? Sorry. Pada faktanya, jodoh itu kayak rizki. Rizki itu ya namanya rizki, Allah kasih pada siapapun yang disukai. Yu'ti mayyasha, Allah berikan itu pada siapapun yang dia kehendaki. Nah artinya kalaupun ada orang-orang yang duduk-duduk di rumah, lantas dia bisa mendapatkan rizki, bisa nggak? Bisa. Makanya kadang-kadang ada yang namanya warisan, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya ya segala macam lah, nemu barang di jalan, itu adalah salah satu sumber rizki, gitu loh maksudnya. Tapi dalam hal jodoh, ya ada benernya dan ada tidak benernya. Kalau ini pembahasannya adalah pembahasan tawakal, maka salah. Karena tawakal itu Allah bisa ngasih apapun min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang nggak bisa diduga-duga. Tapi kalau ini pembahasannya ikhtiar, betul. Karena secara ikhtiar kalau Anda tidak melakukan A, maka tidak akan ada B. Kalau tidak akan ada 1 tambah 1, ya tidak akan ada 2. Maka kita mau bahas bab mana dulu nih? Bab tawakal atau bab ikhtiar? Yang dari kemarin saya bahas adalah bab tawakal ada babnya, ikhtiar ada babnya. Berarti ya sudahlah, kalau begitu gampangnya seperti apa? Ya berusahalah. Bukan berarti nyuruh Anda diam. Jadi gini, malu-malu itu bukan berarti tidak malu-malu itu bukan berarti Anda harus malu-maluin. Paham ya teman sekalian ya. Jadi jangan juga kemudian kita terlalu over dengan kemudian kita mau cari jodoh sampai kita mengorbankan kehormatan sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki misalnya. Jangan juga kayak gitu. Jadi ya kita tidak malu-maluin, tapi ya beraktivitas seperti biasa, seperti yang saya bilang, karena Allah pasti akan mengatur cross itu antara kita dan laki-laki, gitu kan ya, atau antara laki-laki dan wanita. Mau menikah tapi masih sekolah dan belum ada yang khitbah, jadi gimana? Ya jangan. Kalau masih sekolah, ya sudah sekolah aja dulu. Kenapa? Karena saya sudah bilang, persiapan saya 4 tahun. Persiapan, contoh, Musa, itu bersiap-siap nikah istrinya 8-10 tahun. Gitu kan ya. Itu Nabi Musa, itu mempersiapkan diri untuk menikah istri 8-10. Ya udah sekolah aja dulu. Sekolah, jangan yang macam-macam. Belajar Islam yang baik, tingkatkan prestasi, lalu kemudian jadilah muslimah yang terbaik, lalu ya pantaskan diri, insya Allah kalau waktunya tepat. Ketika lelah menyerang dan ego meningkat. Oke, ini kayaknya curhat, bukan pertanyaan. Pertanyaan ada nggak? Ada. Ini juga bukan pertanyaan. Cara ngasih kode ke ortu buat diizinin buat menikah. Saya sudah ajarin di episode berapa, saya lupa. Silahkan nanti coba di review ya. Nonton lagi 1-10. 1-16. Jadiin podcast dong. Sudah ada, nanti silakan dicari di podcast Felix Xiao. Silakan dicari di situ ya.
Sekarang khitbah, nikahnya habis lulus SMA, boleh nggak? Sudah saya sampaikan, ini adalah modus, nggak ada. Nggak ada, ini main tek-tekan, nggak ada. Jadi khitbah itu hanya kalau Anda sudah siap. Jadi gini, sudah saya bilang ya mudahnya. Kalau Anda khitbah seseorang, Anda harus bilang sama bapaknya kan. Ketika Anda bilang sama bapaknya, Pak, saya mau menikah anak Bapak, lihat gimana hasilnya. Kalau Anda SMA, lalu Anda datang pada bapaknya perempuan, lalu bilang sama bapaknya, saya pengen mengkhitbah anak Anda. Kalau bapaknya tidak punya latar belakang agama yang bagus, dan anak itu bukan latar belakang agama yang bagus juga, atau orang tuanya belum ya intinya orang tuanya belum bisa memastikan bahwa masa depan Anda kayak apa. Kemungkinan besar anak SMA datang pada orang tua perempuan untuk meminang anaknya untuk nikah, kemungkinan dia akan berhadapan dengan selang dan air gitu ya. Atau mungkin dibakar kalau saya. Jadi nggak boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon saya orang jauh, tapi orang tua tidak setuju. Saya harus apa? Ya negosiasi, seperti yang sudah saya bilang. Saya juga orang tua, saya juga nggak setuju awalnya ketika istri saya ada orang Pati, tapi saya bisa bernegosiasi. Itulah yang menandakan kematangan kita dalam sebelum pernikahan. Jadi negosiasi. Ya tidak akan ada yang ideal. Sulit kalau ada yang ideal, jarang-jarang kalau ada yang ideal. Kalau ada yang ideal, ya bisa jadi akan di waktu yang lain ada masalah. Ustadz bilang jangan sampai baru izin setelah dikhitbah. Nah, kalau misal sudah kejadian gitu solusinya gimana? Yang saya maksud bukan jangan baru izin setelah dikhitbah. Maksud saya jangan sampai teman-teman persiapan setelah sudah dikhitbah. Bukan izin ya, karena izin itu ya setelah dikhitbah. Nah, tapi kalau misalnya sudah kejadian, kita sudah dikhitbah, kita sudah bilang sama orang tua, dan kita belum persiapan, terus gimana? Ya, persiapkanlah diri. Berarti kita sudah dapat DP, sekarang kita harus bayar dulu, kemudian DP-nya, utangnya dilunasi dulu dengan belajar. Itu yang bisa kita lakukan. Supaya kita lebih tahu seperti apa dan nggak telat. Baru-baru ini saya dapat kabar dia menerima ta'aruf dari ikhwan lain. Gimana agar saya bisa ikhlas menerimanya? Oh, ini mungkin awal dia punya pertanyaan banyak ya. Mungkin dia sudah ta'aruf, tiba-tiba ada ikhwan lain masuk lalu kemudian diterima. Berarti itu akhwatnya nggak ngerti syariat. Karena dalam satu proses khitbah itu cuma bisa satu-satu, nggak bisa satu banyak. Jadi nggak bisa contoh, saya lagi proses untuk dengan Ummu Alila misalnya. Lalu Ummu Alila menerima yang lain. Supaya kenapa? Saya bisa memilih di antara laki-laki mana yang terbaik. Nggak ada seperti itu. Khitbah itu satu-satu. Kalau nggak jadi dengan saya, baru dengan yang lain. Nggak bisa kemudian dua-duanya diterima atau tiga diterima. Atau sebaliknya, saya mengkhitbah seorang perempuan, lalu khitbah lagi seorang perempuan lagi, khitbah lagi seorang perempuan lagi, khitbah lagi seorang perempuan lagi. Ini namanya laki-laki yang nggak jelas, gitu kan ya. Maka nggak usah direken yang kayak gini. Nggak boleh. Secara syariat, kalau seandainya seseorang sudah masuk ke dalam seorang perempuan, dalam arti mengkhitbah dia, maka yang lain nggak boleh memproses lagi. Karena Rasulullah melarang seperti itu. Janganlah seseorang meminang pinangan saudaranya. Jadi nggak boleh. Jelas ya? Itu kalau misalnya dia sudah gitu, ya udah ikhlasin aja. Berarti dia bukan yang terbaik untuk Anda. Kalau Anda memang mencari dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar tidak pacaran lagi? Baca udah putusin aja. Ini udah putusin aja. Silakan baca nanti supaya teman-teman bisa istiqomah untuk tidak ada banyak banget. Iya, tapi banyak bangetnya apa gitu kan. Apalagi coba kita lihat sebentar. Bagaimana jika memilih duda muslim daripada pacar yang mu'alaf? Sama-sama baik ngajak nikah tapi ortu tidak setuju. Pacaran itu saya sudah sampaikan bukan sebuah cara untuk mencari pasangan yang baik. Kecuali kalau dia sudah bertaubat dan kemudian mau untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Yaitu hijrah, belajar tentang Islam, nggak ada masalah. Duda juga bukan merupakan sebuah aib. Walaupun ya di Indonesia terus terang lah memang ya kayak gitu cara pandangnya. Ya berarti tergantung negosiasi Anda kepada orang tua. Kalau Anda bisa meyakinkan kenapa duda itu bisa lebih baik daripada yang single misalnya yang belum nikah, ya berarti Anda sudah termasuk yang sudah siap nikah. Tapi kalau belum, dan kemudian belum dan orang tua tetap nggak setuju, ya daripada berlama-lama dan maksiat, ya selesaikan dan cari orang yang soleh yang lainnya, gitu kan ya. Jadi itu tentang yang tadi. Nah, ini juga ada banyak. Bagaimana perempuan yang pernah berzina melalui video call? Apa harus jujur pada calonnya? Oke, ini ada pertanyaan yang paling sulit dalam dan saya tahu ini sering banget ditanyakan dan ini selalu saya bahas memang. Walaupun saya nggak pernah membahas dalam ngaji jumlah, tapi ini penting banget dan kalau memang ini adalah waktunya untuk saya bahas, ya berarti saya coba untuk bahas. Jadi gini teman sekalian, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kita nggak perlu ngomong. Kita nggak perlu untuk menyampaikan kepada calon kita tentang aib-aib kita. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Hanya saja teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, nikah itu kayak sebuah akad.
Kalau nikah itu adalah sebuah akad, maka sama kayak kita beli barang. Itu permisalannya. Beli barang itu ya berarti kalau misalnya teman-teman sekalian beli barang, contoh misalnya nih, saya beli barang online. Penjelasannya begini. Yang saya perlukan begini, dan begini. Ternyata ketika saya sudah terima barang, lantas barang itu tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Maka terjadi cacat dalam akadnya. Karena yang terjadi adalah sesuatu yang saya dapat bukan yang saya inginkan. Bahkan bisa terjadi batal dalam akadnya karena ada orang yang sudah menyalahi akad. Jadi gini, yang boleh adalah saya pengen beli kamera, misalnya taruhlah, speknya begini. Lalu kemudian harganya segini. Saya bilang saya sepakat, tolong kirimin ke saya. Tiba-tiba ketika saya dapat kameranya, ternyata speknya nggak sama, harganya tetap sama. Berarti itu kan penipuan dong. Berarti ini akadnya batal. Saya boleh mengembalikan kemudian barangnya ini, lalu kemudian saya minta barang yang sama. Kalau tidak kemudian bisa diberikan barang yang sama, berarti dia harus mengembalikan uang saya. Ini terjadi dalam pernikahan. Ada orang-orang tertentu yang di zaman Rasulullah itu dinikahi kemudian langsung dikembalikan. Bahkan Rasulullah pun juga pernah menikahi seseorang perempuan, lalu setelah menikah langsung dikembalikan pada orang tuanya. Kenapa? Ya Allah misal, yang jelas ada hal-hal yang membuat Rasulullah mengembalikan dan itu syar'i. Nah ini yang kita katakan sebagai akad itu penting banget. Jadi ada yang pertama, yaitu adalah kita nggak usah ngungkit-ngungkit yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi ada pendapat yang kedua yang harus ngomong. Saya termasuk yang mana? Saya mengasih Anda sebuah sebuah inilah semacam kayak peta. Jadi gini petanya. Do and don't-nya begini. Kalau seorang laki-laki menurut dia bahwa keperawanan itu sangat penting, atau misalnya menurut dia bahwa virginitas itu sangat penting, berarti dia harus tanya pada perempuan itu dan perempuan itu wajib menjawabnya. Karena itu menurut dia sangat penting. Bagi saya secara pribadi itu sangat penting. Maka saya tanya pada Ummu Alilah. Mohon maaf, saya tahu kamu terjaga banget. Tapi mohon maaf, ini untuk menenangkan saya, untuk membuat saya yakin. Mohon maaf, apakah kamu pernah berhubungan dengan orang yang lain? Dalam arti berhubungan intim. Dia jawab, tidak. Jangankan berhubungan dengan orang yang lain, pacaran aja saya belum pernah. Maka saya merasa, alhamdulillah. Kalau itu merasa dia penting, artinya dia mengharapkan spek itu di dalam kemudian apa yang dia akadkan. Tapi kalau menurut dia nggak penting, dan ada orang-orang kayak gini, pernah terjadi satu waktu, seorang laki-laki dan perempuan mau khitbah, sudah beres semuanya, catering sudah, makanan sudah, tempat sudah, semua sudah beres, tapi perempuan ini punya satu beban dalam hidupnya. Kemudian akhirnya dia bilang juga sama laki-laki itu, mohon maaf, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Setelah ini terserah kamu. Kalau kamu masih mau lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau lanjut nggak apa-apa. Kalau kamu mau lanjut, alhamdulillah. Tapi saya harus ngomong ini supaya saya nggak ada beban sama kamu. Apa? Ya itulah. Saya sudah ... Lalu kemudian cowok tadi, bayangin aja antum seperti apa. Akhirnya cowok tadi beristikharah, minta petunjuk pada Allah, lalu kemudian menyampaikan doa pada Allah. Hasilnya apa? Hasilnya dia bilang, ya sudah dik, yang sudah menjadi yang lalu, ya sudah berlalu. Umar bin Khattab dulu pengen membunuh Nabi, tapi sekarang dia mesra terbaring di sebelah Nabi SAW. Maka aku menerima kamu dengan seluruh kekurangan kamu, tapi mohon jangan diulangi. Ada laki-laki yang kayak gitu. Ada laki-laki yang mau menerima kemudian dengan secara penuh. Ada laki-laki yang benar-benar mau membimbing. Dan konsekuensi laki-laki kayak begitu, jangan pernah ungkit-ungkit lagi besok. Kalau Anda ungkit-ungkit lagi besok, Anda yang salah. Jangan sampai nanti ketika sudah nikah, dia kemudian punya masalah, dia lagi marah, dia lagi naik darah, terus dia bilang, kamu sih dulu sudah pernah gini, makanya kamu itu sekarang nggak bisa jadi istri yang terbaik. Itu akan membuat cewek sakitnya di mana-mana. Bukan hanya sakitnya di sini, bukan. Tapi sakitnya di mana-mana. Sakit betul. Kenapa? Karena kalau Anda sudah siap untuk menerima, sudah siap kemudian untuk menerima apapun. Nah maka lihat dulu Anda sesuai nggak dengan spek Anda. Kalau sesuai dengan spek Anda dan bagi Anda penting, tanyakan. Tapi kalau bagi Anda tidak penting, ya sudah nggak ada masalah. Terima saja. Dan sudah jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibuka-buka lagi. Aib yang sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka-buka lagi. Itu yang dimaksud dengan menutup aib. Tapi dalam hal ini kalau cowoknya nanya dan menurut cowoknya penting, ya berarti Anda harus jawab dengan jujur. Karena kalau Anda tidak jawab dengan jujur, berarti Anda berbohong. Berarti Anda menyembunyikan sesuatu yang dia cari pada Anda. Salah satu yang dia cari pada Anda. Kan sudah saya bilang ada list-listnya semua. Saya bilang sama istri saya, Dek, cuma 2 hal yang bisa, sama Ummu Alilah, cuma 2 hal yang membuat saya bisa untuk
berlaku hal ekstrim pada kamu dalam arti kemudian mentalak. Apa? 1, kamu berzina dengan orang lain. 2, kamu murtad. Tapi kesalahan yang lain saya bisa maafkan insya Allah. Maka karena bagi saya itu penting banget. Karena bagi saya menjaga diri dia itu penting banget. Maka saya perlu kualitas ini sebelum saya menikahi dia. Itu bagi saya. Tapi bagi laki-laki yang lain, saya nggak bisa menyamakan karena buktinya banyak laki-laki juga bisa menerima. Karena kenapa? Bisa jadi laki-lakinya juga nggak 100% bersih. Dan saya tahu sulit banget untuk menemukan orang bersih zaman sekarang. Tapi teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui, perempuan-perempuan yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup dia, termasuk kesalahan-kesalahan, kalau ini misalnya contoh berzina secara online, misalnya secara video call, untung nggak berzina secara langsung. Tapi taruhlah misalnya dia berzina secara langsung, ataupun melakukan hal-hal yang lain yang kemudian nggak pantas. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu banyak mengenal dan sangat respect. Sangat-sangat respect. Kadang-kadang kualitas orang yang pernah berbuat salah itu lebih baik daripada kualitas orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Kenapa? Karena kesalahannya terus menghantui dia dan mengingatkan kepada dia untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk Allah. Maka ketika dia dikasih second chance, dia akan menggunakan second chance-nya itu lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Jadi jangan juga kita memandang orang-orang yang pernah berlaku hal-hal yang salah sebagai kemudian sebuah keburukan bagi dia. Jangan pernah memandang seperti itu. Kenapa? Ingat baik-baik, kalau Anda mulai merendahkan orang karena kemaksiatan dia di masa yang lalu, maka Anda akan diuji dengan kemaksiatan yang sama. Jadi Allah pengen melihat Anda kalau dikasih sesuatu hal yang sama, dikasih suatu kejadian yang sama, Anda bisa nggak sehebat yang Anda omongkan? Jadi jangan pernah menghina orang karena kemaksiatan dia. Nggak suka sama kemaksiatan dia, boleh. Tapi jangan dihina. Nggak cocok sama kemaksiatan dia, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dihina orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat jangan dihina. Anda nggak suka sama maksiatnya boleh, tapi jangan orangnya. Karena orangnya bisa berubah dan bisa jadi berubah lebih baik daripada Anda. Sudah saya sampaikan, yang paling benci sama Nabi dulu, yang mau bunuh Nabi dulu, terbaring mesra di sebelah Nabi SAW. Sementara ada orang-orang yang kemudian seperti kita, yang mencintai Nabi aja nggak jelas. Yang nggak jelas juga seperti apa ujungnya. Kok kita bisa menjudge orang? Nggak juga. Jadi monggo silahkan, kalau ini adalah yang nanya perempuan, boleh bertaubat kepada Allah. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik pada Anda. Karena banyak perempuan-perempuan yang dulunya jahiliyah seperti Hindun yang bahkan mengunyah jantungnya Hamzah, tapi berakhir mulia ketika dia membela Rasulullah dalam perang Yarmuk misalnya, dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Kita coba cari lagi yang lain. Mohon yang tadi bisa dijawab, dikirim ke saya dan tidak di-post. Yang mana ini? Oh, bukan yang tadi. Oke. Adakah buku yang recommended untuk tambahan persiapan menikah? Banyak buku yang recommended, udah putusin aja bisa dibaca. Ustadz Salim Afila menulis tentang buku-buku tentang pernikahan banyak sekali, itu juga sangat recommended buat dibaca. Ustadz Fauzil Azim itu menulis buku Kupinang Kau dengan Hamdalah, itu juga layak dibaca. Banyak banget buku-buku tentang pernikahan teman sekalian. Atau buku-buku yang klasik itu juga bisa dibaca. Buku-buku klasik tentang pernikahan. Saya berniat menikah dengan seorang akhwat. Saya udah mengenalnya selama 7 tahun Ustadz. Ya nikah aja, gak apa-apa. Sok atuh, jangan ditunda. Apa ini? Waktunya masih sekitar 4 tahun lagi. Yang seperti ini bagaimana? Menurut saya jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nikah 4 tahun lagi ya kelihatan lama saya bilang, karena semakin lama Anda semakin membuka kemampuan untuk bermaksiat gitu ya. Kasih contoh Ustadz buat milenial yang berhasil taruh dan menikah, banyak banget. Yang paling baru ya Hawaryun dan Sifrun, itu adalah milenial yang sudah berhasil taruh dan menikah. Itu banyak banget, pokoknya banyak banget. Mau ta'aruf gimana, apa bisa difasilitasi? Untuk sampai sekarang saya belum memfasilitasi untuk ta'aruf. Teman-teman bisa cari contoh, misalnya ada misalnya contoh Ustadz Yopi misalnya yang membuka ta'aruf online Indonesia. Coba nanti dibuka di Instagram ta'aruf online Indonesia. Atau kalau misalnya live di sini nanti bisa untuk ngasih tahu teman-teman sekalian akunnya, coba lihat di sana itu ada apps. Atau seperti yang saya bilang, ikut kajian komprehensif, nanti bisa dibantu sama musrif atau musrifah, murabbi atau murabbiyah, atau ustadz atau ustazahnya yang bisa memfasilitasi untuk itu. Karena kalau semua ke saya nggak mungkin lah semua semua orang di sana untuk dipercayakan ta'aruf pada saya gitu ya. Apakah proses ta'aruf dapat dilaksanakan bulan Ramadan? Yang nggak boleh nikah itu cuma bulan haji. Itu nggak boleh nikah. Tapi kalau Ramadan ya nggak ada masalah. Kalau mau nikah ya bagus lah gitu kan ya. Saya pikir 3 pertanyaan terakhir lagi.
Apakah di surga juga ada yang jomblo? Enggak. Perasaan saya di sana semua dipasangkan. Setahu saya semua di sana dipasangkan. Bahkan buah-buahan aja berpasangan. Masa Anda nggak berpasangan? Masa Anda kalah sama bawang? Masa Anda kalah sama apel? Gitu kan ya. Apel aja berpasang-pasangan. Masa Anda nggak dipasang-pasangan oleh Allah? Semua dipasangkan. Dengan apa? Ya minimal kalau misalnya Anda nggak punya istri yang soleha ya dengan bidadari lah. Gitu ya, insya Allah. Yang kedua, sebelum terakhir, cara ngadepin ayah yang pendiam, ya ajak ngobrol gitu kan ya. Memang laki-laki itu pendiam, nanti besok akan kita bahas kenapa laki-laki itu pendiam dan kenapa perempuan tuh banyak ngomong, dan itu bukan sesuatu yang salah. Ajak ngobrol, Anda yang punya inisiatif dan itu sangat bagus sekali. Karena di dalam Al-Quran, ya inisiatif itu biasanya dari anaknya. Yusuf sama bapaknya, itu inisiatifnya anaknya. Lalu kemudian ya Lukman gitu kan ya, itu inisiatifnya bapaknya gitu kan ya. Ya ada banyak juga inisiatifnya anaknya. Saya nggak bisa jawab pertanyaan yang banyak. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau yang jadi guru dari pihak perempuan, bisakah Yang jadi guru dari pihak perempuan, bisakah saudara sendiri pihak atau pihak keluarga? Aduh, saya nggak ngerti ini pertanyaannya apa. Saya cari pertanyaan lebih jelas lagi aja ya. Sebentar. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana jika ingin batal ta'aruf sedangkan dua keluarga percaya khitbah itu fix? Ya, sampaikan pada keluarganya bahwa yang menikah adalah saya dan saya merasa sudah tidak cocok. Sampaikan kenapa nggak cocok supaya keluarganya bisa mengerti sehingga kita punya alasan untuk membatalkan ta'aruf. Tapi jangan sampai membatalkan ta'aruf gara-gara antum punya sesuatu yang ya ibaratnya yang nggak mutu. Contoh, antum batal ta'aruf karena ada satu perempuan lagi yang antum lihat mau sama antum dan dia lebih cantik. Ini nggak mutu sama sekali. Dan kenapa antum menghitbah dia in the first place masalahnya? Kalau yang antum harapkan adalah wajah. Kalau misalnya yang antum harapkan adalah wajah, kemungkinan besar antum akan berakhir seperti orang nyari kayu di hutan. Anda berakhir dengan tidak menikah sama sekali atau Anda menikah dan nanti nyesel. Gitu kan ya. Jadi ya tolong kalau misalnya batal ta'aruf harus ada alasan yang benar. Contoh misalnya ya saya nggak suka dengan gaya hidup dia. Lifestyle-nya dia terlalu berat buat saya. Saya nggak suka karena dia nggak bisa menjadi perempuan yang nanti akan bisa bareng saya untuk dakwah. Itu boleh karena dia nggak mau ditinggal. Dia nggak mau tinggal di mana saya bertempat tinggal. Karena dia sekarang tinggalnya di Jawa Timur, sedangkan aku tinggalnya di Jakarta dan dia nggak mau pindah, maka kita nggak bisa melanjutkan ta'aruf. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang nggak syar'i, ya mohon maaf, ya antum jadinya dosa gitu loh maksudnya. Kenapa dosa? Karena orang sudah serius sama Anda nggak serius sama orang gitu maksudnya. Itu kira-kira. Tapi kalau memang ada, nggak ada masalah. Oke, baik teman sekalian, itu yang saya pikir kita tanya jawab pada hari ini. Banyak banget tadi, ratusan saya scroll dan semua nggak bisa saya jawab. Tapi insya Allah mudah-mudahan mewakili, dan kapan-kapan kalau kita punya waktu lagi kita akan bikin tanya jawab seperti ini lagi. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian. Dan insya Allah besok atau lusa kita akan buat satu kajian online lagi, sebuah sharing online tentang membahas buku Wanita Berkarir Surga. Jadi kita akan membahas apa yang dimaksud dengan wanita berkarir surga. Oke, itu aja teman sekalian. Kasih tahu yang lain. Besok nanti insya Allah kita live di jam-jam yang sama. Mungkin sekitar jam 10 kita insya Allah akan live dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ini juga nanti seperti biasa akan direkam dan nanti akan ditampilkan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.